Indonesia untuk menyampaikan pembinaan sekaligus berkenan membuka acara pada siang hari ini. Langsung saja kepada Yang Terhormat Bapak Profesor Dr. Hadi Suyitno MA. Kami harusnya. Ya, sudah masuk suara saya ya, udah di mute ya? Sudah, Sudah Bapak. mute ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi yang saya hormati Pak Kapit Jawa Timur yang mungkin bergabung ya. Siapa? Saya hormati Pak Kasih yang mungkin juga bergabung, Kasih PTK. Yang saya hormati para pengurus MGMP mata pelajaran kimia Jawa Timur yang saya muliakan, dan seluruh anggota yang tergabung di IKON ini yang jumlahnya menurut informasi panitia kurang lebih berapa ini? Ada 850. 400-an ya. Kalau di Zoom meeting kita ini bisa ngobrol pesertanya berapa ini, kalau di Webex ini susah ya. Nggak bisa. Kelihatan cuma hostnya aja. Ada 4 di sini, Pak. Mudah-mudahan itu terus sampai pada selesainya berapa? 2 minggu ya? Iya, Bapak. 2 minggu dapat data. 6 kali. Itu yang pertama, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini bisa bergabung, dan saya sangat mengapresiasi atas webinar sore hari ini yang diinisiasi kawan-kawan dari IMB Kimia. Ini sebuah kerja yang saya kira sangat produktif dan inisiatif, penuh inovatif. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi MGMP yang lain. Setelah kemarin kita juga kegiatan yang sama, MGMP Fisika, dan nanti akan nyusul matkul yang lain yang terus akan sambung menyambung. Dan memang tahun ini kita canangkan itu hampir seluruh pelatihan guru nanti semuanya akan berbasis virtual. Karena itu yang dilakukan kawan-kawan MGMP Kimia Jawa Timur ini saya kira sudah mengawali, mudah-mudahan itu lain. Tapi yang saya hormati, saya ingin sampaikan screen sebentar ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kita untuk bisa dibaca bersama-sama. Bisa dilihat ya screen saya? Bisa, Pak. Mengapa kita harus menyampaikan ini, Bapak Ibu yang saya hormati? Pertama, kita ingin lihat gambaran pembelajaran kita pada masa COVID yang baru saja kita mulai pada new normal ini, bahwa ternyata kalau kita lihat hasil riset yang sekarang ini kami jadikan referensi, ini adalah riset yang dilakukan oleh kawan-kawan inovasi. Inovasi itu lembaga yang merupakan mitranya Direktorat GTK, yang selama ini sangat concern di bidang 3 hal, literasi, numerasi, dan sains. Dan ini juga menjadikan salah satu di Jawa Timur, di Sidoarjo, Pasuruan, dan lain menjadi proyek kami, piloting kami, yang insya Allah sekarang juga sudah bisa lebih baik dari sisi 3 hal tadi. Apa yang mereka lakukan yang dengan inovasi Dutaan Australia ini? Pertama, ternyata kalau kita lihat dari persiapan menghadapi COVID, tanggap bencana, ya, kan kita lihat gimana persiapan madrasah. Karena ini bukan hanya madrasah dia, tapi juga sekolah. Tetapi dua-duanya saya kira ini menjadi presentasi dari keadaan real di lapangan. Apakah ada persiapan dari sekolah atau madrasah? Tentu di sini kalau kita lihat beberapa persiapan bisa kita lihat dengan angka-angka prosentasenya.
Dan yang terbesar adalah peran orang tua atau wali yang kemudian mereka diberikan informasi oleh pihak madrasah. Kira itu. Tapi apa kita cukup dana? Ini pertanyaannya. Kalau kita udah bicara yang dana-dana ya ini pasti begini. Artinya kita tidak memiliki ya sumber dana yang memadai khusus untuk persiapan bencana yang salah satunya COVID. Itu sebabnya kemudian pemerintah dalam ini akan melakukan langkah-langkah yang sifatnya upaya pengefisiensian, kemudian pengalihan anggaran dan macam-macam. Ini data real kita di lapangan. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, kalau kita lihat bagaimana guru menyiapkan tugas soal, ini juga bisa kita lihat data ini menggambarkan gambaran yang juga real. Apakah semua madrasah terjadi pembelajaran? Gambaran ini sekaligus memberikan informasi kepada kita semua bahwa ternyata tidak semua madrasah itu melakukan pembelajaran. Data terbaru kami baru saja survei lewat Simpatika. Mungkin teman-teman guru di Jawa Timur juga sudah terkait. Suara itu bagian host. Ya Pak. Bakso Malang ini. Bakso Malang ini. Sudah Malang. Gini biasanya lewat ya Pak Kabin itu Bakso Malang. Jadi teringat dengan Bakso Malang. Jadi ternyata kalau kita lihat data ini, kita lihat tidak semua madrasah itu melakukan pembelajaran. Kita selama ini sangat yakin bahwa semua belajar baik-baik saja. Riset ini memberikan informasi yang sangat up to date dan tentu saja bisa bertanggungjawabkan, karena kami juga melakukan survei yang sama lewat Simpatika yang terbaru. Saya kira kawan-kawan juga mengikuti itu. Hal yang sama juga angkanya nggak jauh dari angka ini. Jadi ada 24% yang terjadi pembelajaran online. Di Direktorat Rakyat itu ada e-learning madrasah. Itu angkanya lebih kecil lagi dari angka ini. Meskipun ada klaim-klaim yang menurut saya kadang berlebihan. Kita sudah sekian persen online. Ternyata angkanya masih jauh lebih kecil dari yang kita duga. Lah, yang offline, yang belajar tidak menggunakan daring, yang luring, ini tentu biasa jauh lebih tinggi. Tetapi buat saya ini sudah luar biasa bagus, artinya terjadi pembelajaran gitu. Nah, tentu yang memprihatinkan angka ini memprihatinkan. Karena ini harus PR kita nasional ya, itu jatuh biar Pak Samsuri yang lacak ini. Lalu silahkan dilacak apa semua terjadi pembelajaran. Misalnya di kampung saya Pak Samsuri, itu kampung yang tidak ada di peta Indonesia. Apakah misalnya daerah Kali Dawir, Kali Gentong dan seterusnya di sana terjadi pembelajaran? Kalau di daerah mungkin Madura, apakah juga di pesisir yang paling ujung itu juga terjadi pembelajaran? Mudah-mudahan tidak seperti yang kita duga mereka melakukan pembelajaran. Dan itu data ini tentu menjadi penting supaya kita ketika mengambil kebijakan ini juga nanti kita berikan afirmasi apa. Dan hari ini kita pada saat yang sama ini kita juga sedang vikon panduan pengawas. Nah, kami sebenarnya ingin menelisik yang tidak belajar ini peran pengawasnya di mana. Ini. Kalau kemudian peran pengawasnya ada masalah nih, tugas Pak Kabid menjewer pengawas tidak ngontrol, tidak ada pembelajaran, tapi itu pengawasnya. Maka ada pertanyaan di instrumen dari riset kami itu kan pilihannya nih, terjadi pembelajaran, pilihannya luring, daring, tidak belajar. Pertanyaan berikutnya, ketika tidak belajar, apakah tidak ada pemberitahuan edaran dari kepala madrasahnya, garis miring kanwilnya, kabit kasih sampai ke pengawas dan seterusnya. Nanti kelihatan di situ di survei kami, memang belum kami publikasi, tapi ini kami ambil dulu yang dari independen. Nah, jadi ini PR kita yang luar biasa. Oleh karena itu saya sangat apresiasi terhadap kawan-kawan MP yang di tengah-tengah kita, yang di antaranya guru kita yang tidak melakukan pembelajaran, tapi kita aktif di seminar ini menandakan memang kita sungguh-sungguh berupaya terus melakukan inovasi-inovasi. Nah, meskipun dilakukan dengan beberapa moda atau media, tadi ada yang sifatnya kalau kita bicara tentang online, ya, ada yang berbasis betul-betul aplikasi belajar online, ini pada persen, tapi juga yang sifatnya
eh, bentuknya tidak langsung walaupun online. Kalau kita lihat misalnya WhatsApp, ini kan bisa tidak secara langsung, tidak face to face seperti yang sekarang kita lakukan ya, atau konferensi atau berbasis video. Nah, kalau kita lihat bicara tentang media online ini, sebenarnya kan dalam aplikasi e-learning itu ada dua pola. Ada yang disebut dengan apa? Yang langsung dalam arti seperti kita lakukan, tapi ada yang tidak langsung. Salah satunya WhatsApp ini, sinkronus dan asinkronus. Oleh karena itu yang harus dikembangkan oleh kita semua para guru sebenarnya. Kita tidak dituntut semuanya harus langsung, harus daring langsung. Karena berbiaya mahal. Ini berbiaya mahal. Nah, kita para guru harus kreatif justru bisa memasukkan ini pola yang ini. Ini yang paling mungkin. Jangankan guru Bapak semua, dosen saja. Kemarin saya diundang di UIN Jogja ya. Mereka umumnya masih gunakan ini. Di Jogja itu dosennya umumnya daring menggunakan WhatsApp, Facebook, nggak live. Apalagi siswa. Dan mereka tentu kendalanya juga tidak jauh beda dari kita. Oleh karena itu, kalau kita sudah ngeklaim seolah-olah sudah aman-aman saja, saya kira itu klaim yang harus kita tinjau ulang lah ya. Karena fakta di lapangan tidak sesederhana itu. Oleh karena itu poin kita sebenarnya kalau buat saya, pembelajaran harus berlangsung apapun medianya. Apakah guru melihatnya sebagai sebuah beban? Tentu Bapak semua ya. Apakah guru semua melihatnya sebagai beban? Pastinya begitu. Tuh. Ini kalau kita lihat di sini beban pada guru ini cukup signifikan 64% ya. Ini angka yang menurut saya ya cukup. Dan tentu saja kalau ini kita korelasikan pada siswanya, pastinya juga akan berdampak pada siswanya. Makanya ini menjadi sangat pas. Siswa juga mendapat kesulitan belajar, ya 64% juga. Jadi berkorelasi antara yang dihadapi guru dan siswanya. Ini gambaran nyata ya yang saya kira bisa dilihat. Apa yang kita lakukan sebenarnya dalam konteks pemerintah lewat Direktorat GTK, sebenarnya kita belajar yang berbasis daring bukan hal baru bagi mereka yang sudah ikut PPG tahun 2018-2019. Direktur GTK melakukan PPG sudah berbasis online. PPG online kemarin kita lakukan dari daring modul, kemudian pada akhirnya dilakukan dengan blended learning dari separuh daring, sisanya tatap muka. Nah, jadi pola ini sebenarnya sudah cukup menjadi pelajaran awal bagi guru-guru yang kemarin ikut PPG, jadi bukan hal yang baru. Hanya saja mungkin ya memang perlu diperluas jangkauannya saja. Lalu yang kedua, kita sebenarnya juga memperkuat dengan ini kerjasama dengan Dikbud, dengan guru madrasah berbagi. Ini juga penting, saya kira kawan-kawan di Jawa Timur juga sudah mengakses ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar Bapak Ibu menjadi guru untuk banyak kelas, menjadi guru untuk dunia, menjadi guru untuk lintas wilayah, lintas batas. Kalau Bapak Ibu hanya mengakses untuk kepentingan Anda sendiri, ya Anda tidak masukkan RPP, video pembelajaran, materi inovasi yang lainnya Anda gunakan di ruang kelas Anda. Tapi ketika Anda mengupload ke sini, ya, mengupload materi ke guru berbagi ini, guru madrasah berbagi ini, maka RPP Anda hebat itu, yang bagus itu akan dibaca banyak orang untuk kepentingan mereka adaptasi, termasuk mungkin juga video pembelajarannya, pengayaan pembelajaran. Nah, saya kira ini penting, supaya menjadikan bahan kita ke depan bisa lebih luas, agar kita menjadi guru untuk semua orang. Teacher for all, not only for your classroom. Jadi nggak hanya di ruang kelas kita sebagai guru, lalu kalau ruang kelas kita aja ya kita dibatasi oleh tempat yang terbatas, mulut yang sedikit. Dan mulut Anda bisa jutaan karena bisa mengakses yang Anda punyai. Saya percepat, Bapak Ibu, mulai 13 Juli nanti, insya Allah tahun ajaran baru kita mulai, maka yang harus kita lakukan pemetaan zona. Apakah Anda berada di zona merah kah, kuning kah, atau hijau? Apa dampaknya pemetaan zona itu? Adalah ini. Tentu yang kita bahas langsung ke hijau, karena kalau zona ini dipastikan tidak boleh pembelajaran tatap muka.
Kuning saja tidak direkomendasi, oranye ini juga apalagi, merah terlarang. Kita bahas di zona hijau. Di Indonesia ini ternyata sampai hari ini baru 6% saja yang zonanya hijau. Kalau Sidoarjo ini saya kira masih ada di sini ya, Sidoarjo ya? Sambil. Nah, masih di merah. Atau sudah masuk ke oranye? Ada Pak. Kita doakanlah segera kembali normal ya. Suara saya bisa diikuti? Bisa Pak. Bisa, Bapak. Halo? Bisa. Bisa. Baik. Bisa. Baik. Ya, kembali ke sini. Jadi kita yang akan kita pandu sesuai dengan SKB 4 Menteri itu ini, ya, zona hijau. Kalau zona hijau maka prosesnya ya yang dirumuskan bersama 4 Menteri itu boleh melakukan pembelajaran tatap muka per 13 Juli nanti dengan catatan apa? Catatannya beberapa pihak ini menyetujui. Kan Kemenak kita setuju, Kanwilnya setuju, ya dari sini kabupaten kotanya Kanwilnya setuju, kemudian yang tidak kalah pentingnya orang tuanya setuju, nah, orang tua setuju, ini terakhir ini. Maka boleh pembelajaran tatap muka. Tapi kalau dari wilayah itu nggak setuju, tentu saja nggak boleh diproses. Atau kabupatennya setuju, madrasahnya tidak setuju, dengan pertimbangan tertentu tidak bisa proses. Kabit kasih setuju, madrasah setuju, orang tua nggak setuju, nggak bisa berproses. Ini satu kesatuan. Mungkinkah orang tua nggak setuju? Mungkin saja. Mengapa? Bila jadi orang tuanya tinggalnya di daerah zona merah, anaknya itu tinggal di zona merah. Kenapa? Mungkin madrasah nggak setuju. Bisa jadi karena sebagian gurunya berasal dari daerah zona merah. Jadi potensi-potensi itu bisa menjadi alasan untuk tidak bisa tatap muka. Jadi untuk bisa belajar tatap muka di 13 Juli ke atas nanti jika semua prosedur dilalui, ya prosedur tatap muka dan rekomendasi pihak-pihak tertentu ini dilalui. Apa yang saya hormati, nah, apa yang kita lakukan ketika disetujui? Ketika disetujui, maka yang pertama boleh dilakukan atau memulai tatap muka itu adalah yang sekolah tingkatnya tingkat aliyah dan tingkat sanawiyah. Aliyah dan sanawiyah saja yang totalnya kurang lebih totalnya 1,5% pertama ini. Kemudian nanti kalau kemungkinan perubahan zonanya baru di bulan ketiganya, berarti Juli dan September, yang baru boleh yang tingkat ibtidaiyah. Kalau nanti bulan Juli pertama itu yang boleh dibuka, itu jenjangnya sanawiyah aliyah. MI tetap belum boleh, apalagi RA. RA nanti di ujung sini, di bulan ke-6. Ini gambarannya. Dan itu pun nanti ya tetap harus melihat risiko fluktuatifnya dari wilayah itu. Apa terjadi fluktuatif turun naiknya. Kalau kemudian sudah terlanjur dibuka, ya bulan pertama, bulan kedua justru mengindikasikan kenaikan COVID itu, maka harus wajib ditutup kembali. Artinya tidak boleh tatap muka, harus kembali ke daring lagi. Harus kembali ke daring. Gambaran betapa ketatnya pelaksanaan tatap muka itu. Bagaimana dengan sekolah berasrama, madrasah berasrama? Nah, kalau madrasah berasrama, ini di bulan pertama hanya boleh 50% dulu, kalau itu angkanya kurang dari 100. Jadi kalau angkanya 70 pesertanya anak didik itu, maka yang boleh masuk ya sekitar 35-an, 37,5, 35-an lah ya. Angkanya 100, itu berarti 50 orang. Ini di bulan pertama. Bulan kedua baru boleh 100%. Kalau angkanya di atas 100, maka bulan pertama 25%. Ini lagi-lagi tetap dengan melihat protap, ya SOP yang ada sesuai dengan panduan gugus tugas. Bapak hormati, nah di sini adalah melihat persoalan yang berkaitan dengan waktu masa transisi yang tadi disinggung di awal, tentu masa transisi 2 bulan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini ngacu SOP-nya, ya,
SOP jarak, social distancing ini harus memperlihatkan jarak minimal, jumlah pesertanya yang maksimal. Ini ngitungnya separuh dari jumlah siswa. Jadi kalau anak madrasah jumlahnya 30, yang boleh ikut itu cuma 15. Lalu pembagian belajarnya berbasis shift atau basis dengan sistem shiftan. Ada kelas pagi, ada kelas sore. Nah, di sini guru mesti nanti diatur oleh kepala madrasahnya supaya mereka bisa ngatur dengan dia situasi kondisi lapangan. Tapi ingat, ini adalah yang kita diskusikan yang zona hijau. Nah, ini SOP yang mesti dimiliki setiap madrasah, ya, masker, ya, sabun di tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Ya, ini saya. Kemudian ini yang tidak boleh dilakukan, yang terlarang. Jadi tidak boleh buka kantin, tidak boleh menggunakan tidak boleh ekskul olahraga praktek. Sementara di transisi 2 bulan pertama, nanti baru di bulan ketiganya baru mulai dilihat kondisi lapangan seperti apa. Jadi betul-betul hanya buka kelas saja, kantin tidak boleh, olahraga ekskul dan macam-macam juga tidak boleh. Bapak Ibu, saya kira itu ya sebagai informasi terkait dengan kebijakan kita pelaksanaan pembelajaran di masa kenormalan baru. Poin saya khusus untuk MGMP sebelum saya akhiri. Pertama, saya beberapa waktu lalu sebenarnya dengan Pak Bahrul Hayat terkait dengan apa sih ciri-ciri guru profesional. Setidaknya ada 3. Dari 10 kriteria itu yang paling utama menurut saya ada 3. Satu adalah self-regulation. Guru profesional itu ditandai dengan kesadarannya untuk mengimplementasikan sadar terhadap regulasi. Jadi terhadap regulasi itu bukan malah ditentang, tapi justru ditaati. Justru dicari untuk ditaati. Self-regulation. Jadi kalau ada istilah beban mengajar, itu bukan malah dikritisi, oh banyak banget ya 24 per jam per minggu. Bukan malah dinyinyirin, tapi guru profesional itu berupaya mentaati regulasi. Samatan wa ta'atan. Bil qanuni. Jadi harus taat terhadap undang-undang. Pada guru tidak taat regulasi itu bukan guru profesional. Itu mafhum mukhalafahnya kira-kira seperti itu. Kriteria yang kedua, guru profesional itu ditandai dengan self-evaluation. Sadar terhadap pengawasan dirinya sendiri. Jadi kalau kita sekarang punya pengawas, fungsi pengawas itu fungsi formal. Fungsi formal memang pemerintah berkepentingan adanya pengawas. Tapi without harus gitu, evaluator, kalau kita sebut teacher, professional teacher, he or she will be self-evaluation. Jadi ada atau tidaknya evaluator atau pengawas, dia akan mengawasi diri sendiri. Dia sadar terhadap pentingnya tetap bekerja profesional, dilihat atau tidak dilihat oleh pengawasnya. Diawasi atau tidak diawasi oleh pengawasnya. Itu ciri guru profesional. Nah, yang ketiga adalah self-development. Nah, ini yang penting kaitan dengan MGMP. Sadar terhadap pengembangan diri. Kita sudah melahirkan PMA 38 2018 tentang PKB guru. Nah, produk PKB guru itu salah satunya adalah penguatan KKG MGBK. Penguatan apa yang disebut dengan komunitas guru. Nah, yang dilakukan oleh kawan-kawan MGMP Kimia ini contoh yang baik, praktek yang baik, karena di sini Anda sedang mempraktekkan self-development, pengembangan diri. Tidak ada instruksi kabit, tidak ada instruksi kasih, tidak ada instruksi direktur. Para guru yang tergabung di MGMP Kimia ini telah menjadi contoh bagi MGMP yang lain melakukan self-development. Oleh karena itu kami sangat menghargai ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini menginspirasi bahwa Anda telah menjadi guru yang profesional karena Anda mencoba melihat diri sendiri tanpa pengawasan, Anda juga taat terhadap regulasi, dan Anda juga taat untuk selalu mengembangkan diri. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini dapat ditiru oleh MGMP yang lain. Demikianlah
motivasi sekaligus saran singkat pada acara Vikon webinar kita pada hari ini. Harinya dengan memohon dari ridha Allah Subhanahu wa taala dan atas izin kita semua, mudah-mudahan webinar sekaligus diklat virtual yang dilakukan pada hari ini dan seterusnya mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang maslahah, dan pada gilirannya menjadi jariah Anda semua karena Anda akan membimbing anak didik madrasah yang akan tampil lebih baik dan lebih baik lagi. Dengan bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi dibuka. Amin. Kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.